بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده وأبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه، وبعد. الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. لنستمر دراساتنا وتعلمنا بالكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها, untuk melanjutkan belajar kita, yaitu mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Narjullaha an yusahhilana wa an yubarikana fi ta'allumina hada. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. كنا في لقائنا الماضي ما زلنا في الدرس 18, أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita masih di bab 18, 18. Ya kan Ibu ya? طيب. قرأنا المباحث, قرأنا القواعد في هذا الدرس. Kita sudah membaca kaidah-kaidah di pelajaran ini. وقرأنا أيضا الحوار, kita juga sudah membaca al-hiwar. وقرأنا أيضا بعض التمارين, kita juga sudah membaca beberapa latihan. بالأمس قرأنا قاعدة اسم مثنى, الاسم مثنى ما دل على اثنين, yang menunjukkan double atau ganda atau dua, dan cara merubah mufrad menjadi musanna, yaitu dengan menambahkan alif dan nun kasroh, alif dan nun kasroh di belakangnya, baik mudzakkar maupun muannas. Caranya dengan menambahkan alif dan nun di belakangnya. Nunnya selalu kasroh. Dengan alifnya, alif ini kalau marfu' kita menggunakan alif. Tapi kalau majrur atau mansub, maka alifnya ini bisa berubah menjadi ya. Gitu kan Ibu ya? Sedangkan kita juga membahas hadani dan hatani. Keduanya ini ism isyarah lil qarib al-muthanna. Untuk muthanna, untuk ganda, double. Hadani lil mudzakkar wa hatani lil muannas. Sama ini seakan-akan ini adalah bentuk mutsanna dari hadza dan hadhihi, ya kan Ibu ya? Jadi hadza, hadhihi untuk mufrad, hadzani dan hatani untuk mutsanna, dan haula'i untuk jamaknya. Begitu kan Ibu ya? Kemudian kita juga sudah membahas istifham kam, kata tanya kam. Kita kemarin membahas kam ini untuk menanyakan adat, jumlah yang belum diketahui. Dan setelah kam itu selalu ada tamyiz yang keadaannya mansub. Tamyiz itu kondisinya, kedudukannya. Tamyiz ini kedudukannya. Setelah kam ada tamyiz, dan tamyiz itu keadaannya selalu mansub. Mansub tandanya fathah. Mansub tandanya fathah. Dan nakirah di sana Ibu ya, tidak ada alnya. Kam kitaban, kam qalaman, kam baitan. Demikian. Qara'na aidan al-hiwar bainal mudarris wa tullab. Wa qara'na aidan at-tamrin al-awwal. Qara'na at-tamrin al-awwal
وانتهينا منه قرأنا أيضا التمرين الثاني وانتهينا منه واليوم نبدأ أو ندخل في التمرين الثالث. Hari ini kita akan mulai masuk ke latihan ketiga. Tayyib. Sepertinya hari ini kita hanya ini saja yang hadirah. Semoga Allah berikan kemudahan. Nampaknya Bu Indah barusan juga izin. Yassarallahu jami'a umurina. Semoga Allah selalu berikan kemudahan dalam setiap urusan kita. Tayyib. Kam. Di sini at-tamrin ats-tsalits, latihan ketiga ini adalah latihan penerapan istifham kam, kata tanya kam. Perintahnya apa di sana? Iqra atau iqra'il amsilatal atiyata. Bacalah contoh-contoh berikut. Tsumma dha' atau dha'i fil faraghi fi ma yali tamyizan likam wadbit akhirahu. Kemudian letakkan fil faraghi fi ma yali, pada bagian yang kosong berikut. Apa yang diletakkan di bagian kosong? Tamyizan, tamyiz. Tamyiz. Kita bilang tadi setelah kam itu selalu ada tamyiz, ya kan Ibu ya? Nah, kita diminta untuk menambahkan tamyiz setelah kam. Wadbiti akhirahu, dan harokati huruf terakhirnya. Misal, jarruna ba'di. Di sana ada kam nuqtah 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 laka. Kam ukhtan laka? Kam ukhtan laka? Kam ukhtan. Di sana setelah kam itu tamyiz, dan tamyiznya selalu mansub, gitu kan ya? Ukhtan, bukan ukhtun atau ukhtin, tapi kam ukhtan. Mansub, anda nasabnya fathah. Thumma al-mithal athani, karirna ba'di. Kam qalaman 'indaka? Kam qalaman indaka? Ma makna kam qalaman 'indaka? Berapa pena yang kamu punya? Kau miliki. Berapa pena yang kau punya, berapa pena yang kau miliki, gitu kan ya? Setelah kam itu tamyiz. Tamyiznya selalu mansub. Mansub tandanya fathah. Kam qalaman, bukan qalamun atau qalamin, tapi kam qalaman. ثم المثال الثالث قررنا بعدي كم سيارة في الجامعة؟ كم سيارة في الجامعة؟ ما معنى كم سيارة في الجامعة؟ Berapa mobil kampus berapa mobil yang ada di kampus. Kam sayyaratan, sayyarah ini tamyiz. Tamyiz itu selalu mansub di sana. Dan tanda nasabnya adalah fathah. Sayyaratan, kam sayyaratan, bukan sayyaratin atau sayyaratun, tapi kam sayyaratan. Wadih umahat? Hal min soal? هل من سؤال؟ لا يوجد؟ Insya Allah ngerti Ustaz. Naam. Mudah kan Ibu ya? Mudah, nggak ada yang susah buat Ibu mah. Baik. Di sana Ibu-ibu sekalian, di sana ada thaman arqam. Thamaniyatu arqam. Ada 8 nomor. Di sana semua pertanyaannya kam, dan setelah kam itu ada bagian yang kosong, titik-titik, nuktah di sana. Di sana diisi dengan tamyiz, bebas. Yang penting nyambung lah di sana, gitu ya. Kalau kam nuktah indaka, bebas. Kam nuktah laka, bebas. Kam nuktah fi hadha syari'i, kira-kira harus nyambung lah. Yang di jalan itu apa kan gitu ya. Baik. نبدأ من بو إدا. تفضلي بو إدا. رقم 1. كم مفتاحا عندك؟ جيد. كم مفتاحا عندك؟ لا بأس. Oh ya, mungkin saya agak terlewat juga menyampaikan tamyiz dari kam yang merupakan pertanyaan. Itu bentuknya selalu mufrad. Saya kemarin menyampaikan ini tidak, Ibu sekalian? Sepertinya belum ya. Belum ya, mungkin saya terlewat dan terlupa. Jadi kam yang merupakan pertanyaan, tamyiznya itu bentuknya selalu mufrad.
Bentuknya selalu mufrad dan mansub. Itu mansub meskipun dalam satu keadaan, dalam satu kondisi bisa majrur juga, nanti mungkin akan kita temukan. Baik, tapi intinya selalu mufrad. Berbeda dengan kam yang menunjukkan ungkapan betapa banyak, itu tamyiznya boleh mufrad, boleh jamak, meskipun penerapan mufrad itu juga lebih umum digunakan, lebih banyak digunakan. Tapi kalau kam yang merupakan pertanyaan pasti mufrad, tamyiznya pasti mufrad. Begitu ya, Bu ya? Wadih Mahat? Waduh, Ustaz. Naam. Jadi tadi kam miftahan 'indaki, jayyid. Fatahallahu alaik Bu Ida. Nastamir raqam 2 Bu Nur Hayati, tafaddali. Kam amman laka. كم عمن لك جيد كم عمن لك أو كم عمن لك لا بأس افتح الله عليك بو نور حياتي. نستمر رقم 3 بو ينتي تفضلي. Kam sayyaratan fi hadha syari'i. كم سيارة في هذا الشارع. lagi sensus. كم سيارة في هذا الشارع. نعم كم سيارة. Tapi kalau polisi lalu lintas itu memang diperkirakan ya. Jadi ada penghitungan kira-kira dalam sekian menit itu berapa mobil yang lewat, berapa kendaraan yang lewat gitu kan ya. Untuk memperkirakan. Nah, biasanya itu juga untuk memperkirakan lamanya lampu merah. Lampu merah itu mau sekian detik gitu kan. Nah, itu biasanya dihitung. Naam. Kam sayyaratan fi hadha asy-syari'i. فتح الله عليك وينتي. ثم رقم 4 نعود إلى بو إيدا. تفضلي بو إيدا. Kam baitan fi qaryatiki. جيد. كم بيتا في قريتك. Atau boleh misalkan kam, kalau bait mungkin banyak sekali kan ya. Kam baitan fi qaryatiki, atau mungkin kam masjidan fi qaryatiki, boleh juga. Gitu kan Ibu ya? Nah, Allah masjid. Karena saya tadi ya beberapa ketika membahas sholat Jumat itu kan pasti akan timbul pembahasan dalam satu daerah sholat Jumat dilakukan lebih dari sekali. Maksudnya itu dalam satu desa misalkan lebih dari satu masjid dan sholat Jumatnya semuanya melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana hukum sholat Jumatnya? Itu kan menjadi pembahasan setiap kali ada pembahasan sholat Jumat. Dan sholat Jumatnya sah atau tidak? Dan kalau misalkan nanti di sana akan ada perincian-perincian. Kalau misalkan ta'addudul Jum'ah, ini sholat Jumat dilakukan berkali-kali dalam beberapa tempat, dalam satu daerah, dalam satu desa misalkan, maka itu karena memang dibutuhkan untuk seperti itu atau tidak ada kebutuhan. Kemudian kalau misalkan memang dibutuhkan, itu di sana antara satu sholat Jumat dengan sholat Jumat yang lain, yaitu apakah diketahui mana yang lebih awal sholatnya atau tidak, atau masih ragu mana yang lebih awal. Jadi 3 kemungkinan, diketahui mana yang lebih awal, kemudian masih diragukan, ragu-ragu, nggak ketahuan mana yang lebih awal, nggak diketahui, ragu atau nggak ketahuan. Karena biasanya yang sah itu yang paling pertama sholatnya. Yang sah itu yang paling pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu yang sah. Kalau misalkan bersamaan, gimana ya? Kalau bersamaan semuanya, nggak sah semuanya. Baik. Nastamir Mahat. Raqam 5. Raqam 5. Tadi Bu Ida, kemudian Bu Nur Hayati. Tafadhali Bu Nur Hayati. Nah, Ustaz. Kam saburatan fi faslikum. كم سبورة في فصلكم. جيد. فتح الله عليك. كم سبورة في فصلكم. Yang ada di kelas kan ya?
kam saburatan. Jayid. Atau mungkin kam kursiyan, kam maktaban. La ba'sa. Yang penting yang ada di kelas. Kam saburatan fi faslikum. Yang penting di sini mansub kan ya. Saburah, saburatan. Naam. ثم رقم 6 Bu Yanti, tafadhali. Tunggu, apa nih Ustaz? Fil sanat apa sih sanati? نعم في السنة. نعم في السنة. ما معنى السنة؟ Saya apa di mana Bu? Tahun. Dalam نعم. tahun. Dalam نحن الآن في سنة جديدة. Kam aidan fis sanati. وليه كم عيدا في السنة؟ لا بأس. فتح الله عليك. كم عيدا في السنة. أو ربما نجيب بإجابة أخرى. كم شهرا. كم شهرا في السنة. gitu kan ya? كم يوما في السنة. boleh. لا بأس. كم عيدا في السنة. فتح الله عليك ينتي. نستمر. رقم 7 Bu Ida, tafadhali. Kam ajalatan lil darajati. Na'am, kam ajalatan lid-darrajati. Nampaknya yang paling pas ini ya. Kam ajalatan lid-darrajati. Atau kam itaran fi lid-darrajati. Ajalah bermakna al-itar. Maknanya sama. Al-itar dan al-ajalah maknanya sama. Gitu ya. Apa makna al-ajalah? Roda ya? Al-ajalah bermakna al-itar. Al-itar, ما معنى الإطار؟ بمعنى العجلة. نعم roda. 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 الإطار أو العجلة لا بأس. كم إطارا أو كم عجلة للدراجة. gitu ya. افتح الله عليك. نستمر. رقم 8 Bu Nur Hayati, tafadhali. Ya, Afwan. Tempat tidur sarirun ya Ustaz ya? نعم. Sariratun. Sariran berarti. Oke, kam sariran fi ghurfatuka. Fi. Setelah fi bagaimana? Fi ghurfatika. جيد. كم سريرا في غرفتك. جيد. غرفتك. لأن هناك في مسبوق بفيك. Di awali fi kan ya? Kam sariran fi ghurfatika. Jayyid. Masa. Atau jawaban yang lain bisa jadi misalkan kam nafidatan fi ghurfatika, ya kan ya? Nafizatan. Kam misbahan fi ghurfatika. La ba'sa. Yang penting nyambung mungkin gitu. Baik. Alhamdulillah intahayna min al-as'ilah. Hal min soal? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Tempat itu ruang tidur ya Ustaz? Ghurfah itu Naam, kalau misalkan dinisbatkan seperti ini ya ghurfatika, tapi sebenarnya ghurfah itu ruangan maknanya. Ghurfah itu sebenarnya maknanya ruangan. Tapi kalau misalkan dikatakan fi ghurfatika, ini kemungkinan besar adalah kamar, gitu ya. Kamar. Tapi kalau misalkan maksudnya adalah yang lain bisa juga, misalkan ghurfah maksudnya ghurfah fil maktab, jadi ruangan di kantor, itu bisa juga, gitu ya. Misalnya ghurfatud duyuf, ruang tamu, ghurfatu an-naum, kamar tidur. Kemudian ghurfah apa lagi biasanya? Biasanya ada ruangan apa aja, Om? Di rumah ada. Ya, yang penting gitu. Itu dapur ya, ada ruangan. Kalau matbakh itu dapur. Kalau misalkan ghurfatut ta'am, ruang makan gitu ya. Ghurfatut duyuf, ruang tamu. Ruang tamu. Oh gitu ya Ustaz ya. Jadi sebenarnya kalau ghurfah itu sebenarnya maknanya ruangan. Tapi kalau misalkan langsung dinisbatkan kepada orangnya seperti ini, ghurfatika, kemungkinan besar ya kamarnya gitu ya. Wadih Mahat? Al-akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad?
طيب. إن كان لا يوجد نستمر إلى الصفحة بعدها. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya Ibu-ibu sekalian. هناك التمرين الرابع. Latihan keempat Ibu-ibu sekalian di sana adalah wajib. Dan alhamdulillah Ibu-ibu sekalian sudah mengumpulkan wajib ya kan Ibu ya? Saya belum foto, Ustaz, udah dikerjain, alhamdulillah. Apa Ustaz? Lupa ya. Assalamualaikum. Pas lihat buku, ada PR. Ya serallah merona. Saya juga minta maaf, mungkin saya tidak mengingatkan. Tapi sebagian alhamdulillah sudah mengumpulkan. Alhamdulillah. Tapi kalau nanti misalkan ada yang belum mengumpulkan, disusulkan saja tidak mengapa Om. Karena intinya ibu-ibu sekalian mengerjakan latihan untuk latihan ibu-ibu. Ya kan Om? Ya, setidaknya ngerjain latihan udah, nulis Ustaz. lah. Belum dipoto. Ya, nah, nanti dikirimkan, disusulkan saja tidak masalah. طيب نستمر أمهات. رقم التمرين الرابع حول المبتدأ في كل من الجمل الآتية إلى مثنى. Ini perintahnya kemarin. Rubahlah setiap mubtada berikut menjadi bentuk musanna. Dan kalau kita rubah mubtada, maka khobar itu pasti ikut juga, ya kan Ibu ya? Makanya di sana misal hadza kitabun, hadza itu mubtada, kitabun khobar, hadza kitabun. Kalau kita rubah hadza menjadi musanna, maka khobarnya ikut jadi musanna juga, ya kan Ibu ya? Karena khobar itu mengikuti mubtada. Hadzani kitabani, jadinya demikian. Hadzani kitabani. Baik. Kita coba jawab Ibu-ibu sekalian, nujib hadhihi al-as'ilah. Tadi terakhir Bu Nur Hayati ya. Baik, ini kita coba jawab dua-dua Ibu sekalian biar agak cepat. Raqam 1 wa 2 Bu Yanti, tafadhali. Hadza qalamun. Hadzani qalamani. جيد هذان قلمان. ثم رقم 2. Hadhihi maskuratun. Ini bacanya apa Ibu sekalian? Mistaratun. Nampaknya beberapa umahat ada yang bingung terkait dengan harokat. Nih. Mistara. Sebenarnya di dalam bahasa kita ini juga seperti ini kan, mistar. Ya kan dalam bahasa kita. Mistar, mistara. Kenapa jadi bingung Ibu sekalian? salah. Nah, sebenarnya ada satu clue Ibu sekalian. Di sana kalau kata yang menunjukkan alat diawali huruf mim, itu mimnya pasti kasroh Ibu sekalian. Oh gitu Ustaz. Mistarah, mighrafah, midrabun, terus apa lagi yang mikwatun, miknasatun, mitraqatun. Kalau midrabun tadi apa? Alat pukul. Midrabun itu biasanya diartikan raket. Kalau mitraqah itu alat buat mukul juga, tapi biasanya diartikan palu. Ya, mitraqah, miknasah, Ibu sudah tahu ya, miknasah. Jadi kalau ism alat, kata yang menunjukkan alat, yang diawali mimnya itu biasanya kasroh Ibu sekalian. Begitu Ibu ya? Ustaz. Nah, mistaratun. هكذا. هذه مسطرة. ما مثنى منه؟ Hatani mistaratani. جيد أحسنتي. هاتان مسطرتان. sudah nggak bingung ya? Mistaratani gitu. Nah, tadi Bu Ida juga ya? Iya, Ibu Ustaz. Nah, مستارة. نعم. نستمر. تفضل Bu Ida رقم 3. Hada tolibun. نعم. Hadani tolibani. جيد. هذان طالبان. الله عليك. ثم رقم 4. Hadihi tolibatun. Hatani tolibatani. أحسنت. هاتان طالبتان. فتح الله عليك. طيب نستمر بعد أبو إدا Bu Nur Hayati رقم 5 و 6. تفضلي.
Hazar rojulu mudarris. نعم هذا الرجل مدرس ما مثنى منه Hazar rojulu mudarrisun. Hazanar rojulani هذانا mudarrisun. هذانا atau Ini. هذانو Hazan. Nih. Oh ini ya Ustaz ya? Ampun Ustaz. kalau musanna itu nunnya pasti kasroh kan ibu ya. Ustaz. Hadhanir rajulani. Tayyib. Hazanir rojulani mudarrisuna. Itu Ustaz. Lo. Oh, mudarrisun gitu. Lo. nih. Oh, ini mudarrisun pengajar ya Ustaz ya? Pelan-pelan. Kalau mudarrisun itu wahid ya saya. Ya. Mufrad ini. Kalau mudarrisuna itu mufrad atau Jama'. itu jama'. Jama' kan ya, mudarrisuna tambahan waw dan nun itu menunjukkan jama'. Tapi di sini kita diminta untuk merubahnya jadi mufrad atau jadi jama' Musanna. atau jadi muannats. Musanna gitu ya. Musanna kan ya. Jadi musanna itu jayyid. Musanna itu tambahannya alif dan nun. Gitu kan ya. Berarti hadanir rajulani mudarrisani. Bingung tidak Bu Nur Hayati? Enggak Ustaz, enggak fokus saja. Nah, masa dua orang ini para kan dua orang tapi jawabnya jamak itu. Nah, Ustaz. Nah, hadani ar-rajulani mudarrisani. Nah, fatahallahu alaik. Bu Nur Hayati raqam 6. Masya Allah. Nanti. Hadani talibani minal hindi. Jayyid. Hadani talibani minal hindi. Jayyid. Kalau hindi enggak dirubah menjadi musanna ya. Hanya ada satu hindi ya. Minal hindi. هذان الطالبان من الهند. فتح الله عليك ونور حياتي. نستمر رقم 6 رقم 7 و8 عفوا. رقم 7 و8 بو يانتي تفضلي. نعم. هذه الساعة من اليابان. نعم. هاتان ساعتان من اليابان. جيد أحسنت. هاتان الساعتان من اليابان. هاتان الساعتان من اليابان. فتح الله عليك وينتي. ثم رقم 8. هذه السيارة للمدير. هاتان السيارتان للمدير. أحسنت. هاتان السيارتان للمدير. هاتان السيارتان للمدير. افتح الله عليك. نستمر رقم 9 و10 بو إذا تفضلي. لمن هذا المفتاح؟ لمن هذان مفتاحان؟ أحسنت جيد. لمن هذان المفتاحان؟ افتح الله عليك. ثم رقم 10. لمن هذه الملعقة؟ لمن هاتان الملعقتان؟ أحسنت. افتح الله عليك. لمن هاتان الملعقتان؟ أحسنت وأحسنتن جميعا. افتح الله عليكن. Hal min soal, Umahat? Ada pertanyaan? Insya Allah mudah Ibu ya. Tinggal dirubah menjadi musanna dan caranya tinggal ditambah alif dan nun. Nunnya selalu kasrah. Tadi yang nomor 9 liman hazal miftahun ya Ustadz ya? Liman hazal miftahu. Ada alnya. Hazal miftahu. Liman hazanil miftahani. Naam, liman hazanil miftahani. Iftah Allah alaik. Soal akhar. لا يوجد. إن كان لا يوجد نستمر إلى الصفحة بعدها.
في الصفحة بعدها هناك التمرين الخامس. Latihan kelima ibu-ibu sekalian. اقرأ الكلمات الآتية. اقرأ الكلمات الآتية واكتبها مع ضبط أواخرها. Bacalah kata-kata berikut. Al-kalimat al-atiyah. Waktubha, kemudian tulis. Ma'a dhabti awakhiriha, dengan mengharokati huruf terakhirnya supaya tahu ini harokatnya apa. Gitu ya Bapak. Naqra wahidan fawahidan, kita baca satu persatu. Tadi terakhir Bu Idam ya. Berarti al-an Bu Nur Hayati, tafadhali. Sayyaratun. Mana Om? Yang mana Om? Iya betul itu. Kalbani itu. Oh, oh itu dia. Ini dulu ya Ustaz ya. Nah. Kira langsung pertanyaannya. Kalbani. Kalbani, jayid. Khalas. Satu-satu aja Om. Kalbani. Kalbani aslinya kalbun, ini musanna jadinya kalbani gitu Om ya. Naam. Thumma Bu Yanti. Maktabani. Naam, maktabani aslinya maktabun jadinya maktabani, ini musanna. Thumma Bu Ida. Qamisani. Qamisani, naam aslinya qamis. Kalau orang kita bilangnya gamis ya. Qamisani, ini musanna. Thumma Bu Nur Hayati kembali. Tafadhali. Akhwani. Akhwani, jayid. Akhwani ini musanna, bentuk musanna dari akhun. Akhun, akhwani. Jayid. Thumma Bu Yanti. Mindilani. Mindilani, jayid. Mindil aslinya. Ini musannanya mindilani. Thumma Bu Ida. Mistorotani. Udah nggak bingung ya bacanya? Mistorotani. Kalau nggak dibaca lagi lupa lagi. Tapi nggak apa-apa. Biasanya kalau pernah salah itu kan jadi ingat kan Om ya? Nggak bakal salah lagi. Insya Allah. Insya Allah. Tadi yang Jerman aja kok sering lupa ya padahal. Nah, نستمر. افتح الله عليك وإلا نستمر بنور حياتي تفضلي. Ukhtani. Jayid. Ukhtani. Tadi dapat akhwani, itu bentuk musanna dari akhun, sedangkan di sini ukhtani musanna dari ukhtun, gitu kan Om ya? Jayid. Suma al-akhir Bu Yanti. Imro'atani. Imra'atani, jayid. Imra'atani ini musanna dari imra'atun. Iftahullah alaikunna jami'an. Di sana kita harokat lengkapnya. Kalbani, maktabani, qamisani, akhwani, mindilani, mistaratani, ukhtani, wa imra'atani. Iftahullah alaikum, iftahullah alaikunna jami'an. Masih ada di sana at-tamrin asadis di bawahnya. At-tamrin asadis fanni. Fanni, mana fanni? Muannaskan, gitu ya? Muannaskan. Jadikan dua. Gimana kalau di bahasa Indonesia kan benar-benar kan jadikan dua. Ya enggak lah. Ubahlah menjadi kalimat ganda. Ubahlah menjadi kalimat ganda. Jadi panjang banget kan, ya? Bentuknya ganda. Jadi panjang banget. Kalau bahasa Arab singkat aja, fanni, sudah gitu aja. Muannaskan. Al-kalimat al-atiyah, muannaskan kata-kata berikut. Gitu ya. Tayyib, tadi terakhir tadi siapa? Bu Yanti ya? Saya Yanti. Ya. Naam. Idzan al-an hanabda min Bu Ida, tafadhali raqam 1. Kalau ini kita jawab dua-dua sepertinya pas, Om. Nah. Sayyaratun. Sayyarotani. Naam, sayyaratun, sayyaratani. Thumma raqam 2, Bu Ida. Tabibatun. Tabibatani. Jayyid, tabibatani. Ini muannas jadi musanna. Tabibatani. Fatahallah alaik. Thumma Bu Nur Hayati. Waladun. Waladani. Naam, waladani. Thumma Lugotun. Lugotani.
لغتان افتح الله عليك. Nggak ada kendala ya insyaallah mudah. ثم رقم 5 و6 Bu Yanti. Sadiqun, sadiqani, صديقان جيد. ثم tajirun, tajirani. تاجران افتح الله عليك جيد. mudah kan Ibu ya. نستمر Bu Ida رقم 7 و8 تفضل. mil'aqatun, mil'aqatani, جيد ملعقتان. ثم mudarrisun, mudarrisani, أنت مدرسان افتح الله عليك. ثم رقم 9 و10 Bu Nur Hayati. Babun, babani, بابان جيد. ثم رقم 10 ismun, ismani, اسمان افتح الله عليك. اسم اسمان جيد. ثم الأخير رقم 11 و12 Bu Yanti تفضلي. Hadza, hadzani, جيد سهل جدا. هذان. ثم hazihi, hatani. هذه هاتان. mudah kan Ibu ya? Ism musanna itu mudah ya kan Ibu ya? Mungkin lebih mudah kalau dibanding dengan jamak ya kan Ibu ya? Kalau Iya. jamak itu ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannats salim, dan ada jamak taksir. Kalau yang salim mungkin masih mudah, tinggal ditambahkan waw dan nun, atau yang muannats salim ditambahkan alif dan ta maftuhah. Tapi kalau jamak taksir itu harus hafal ya kan Ibu ya? Na'am Ustaz. Na'am. Nah, tapi kalau musanna mudah, tinggal ditambahkan alif dan Ingat-ingat nun. istilah itu. Nasallallahu warahmatullahi jami'an. Ingat-ingat Halo. istilahnya apa ya Ustaz omongin. Ya, nggak apa-apa Om. Memang harus pembiasaan Ibu sekalian, pembiasaan. Makanya saya ketika ngajar itu jarang sekali menerjemahkan istilah mungkin Om ya. Saya bilang misalkan mudhaf ilaih ya mudhaf dan mudhafun ilaih. Na'at man'ut ya na'at man'ut. Kemudian mubtada khabar ya mubtada khabar. Kemudian jam'ul mudzakkar salim ya jam'ul mudzakkar salim, jamak taksir ya jamak taksir ya. Jadi tidak diterjemahkan. Jadi supaya terbiasa dengan istilahnya bukan dengan artinya gitu Ibu ya. Iya. Semoga Allah memberikan taufik. Seperti halnya sebenarnya belajar mufradat, menghafal mufradat. Itu dulu kalau saya belajar itu misalkan belajar seperti ini, kitab Durus Sudukah seperti ini, tidak pernah Ustadz itu mengartikan, dan saya juga berusaha seperti itu. Saya tidak pernah mengartikan, tapi saya bertanya kepada ibu sekalian, "Ma makna?" Ya kan Ibu ya? Nah, Kenapa kok demikian? Biasanya kalau diartikan itu yang lebih ditangkap dan direkam itu artinya, bukan kosakatanya gitu ya. Baik. Makanya mungkin Bu Nur Hayati biasanya kalau ngajar bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Bu Nur Hayati ya? Gimana? Na'am Ustaz. Na'am. Kan supaya terbiasa. Iya. Baik. Bagaimana Om? Hal min soal? La yujad? Baik. Tadi artinya mil'aqah itu apa ya Ustaz? ما معنى ملعقة؟ نحن نأكل بالملعقة. نحن نأكل بالملعقة. ما معنى ملعقة؟ نعم جيد. افتح الله عليك. Kadang seperti itu. Jadi tidak harus diterjemahkan. Bisa dengan dijelaskan ke bahasa Arab juga dan diperagakan gitu kan, atau dengan gambar atau dengan cara yang lain gitu kan, Mas? Baik. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? لا يوجد.
طيب إن كان لا يوجد نفتح الصفحة بعدها. Kita buka halaman berikutnya Ibu sekalian. الصفحة بعدها هناك الكلمات الجديدة. الكلمات الجديدة كم. ما معنى كم؟ Berapa? جيد. Kam yang sudah kita pelajari adalah kam yang pertanyaan, yang artinya berapa. Nanti untuk yang kam yang lain, insya Allah akan kita pelajari pada saatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan. Karena kam yang mengungkapkan betapa banyak itu akan kita pelajari di semester 7 Ibu insya Allah. Semester 7. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keistiqomahan Ibu sekalian. Baik. ثم العيد. ما معنى العيد؟ Hari raya. Raya. hari raya. نعم. ثم عجلة وجمعها العجلات. العجلة. عجلات. ما معنى؟ Roda. Roda. نعم. tadi إطار tadi ya. عجلة bisa juga disebut إطار. ثم حي وجمعه أحياء. ما معنى؟ Hidup ya. Lingkungan. Hidup. Hayun hidup ya. Kehidupan. Lingkungan. Tapi di sini konteks di sini, nah hayyun itu terkadang bisa juga diartikan hidup, sifat hayyun, anta hayy, kamu masih hidup. Tapi di sini, hayyun di sini kalau dilihat konteksnya, hayyun di sini maksudnya adalah kompleks, daerah, distrik gitu ya. Oh. Masalah tadi kalau fi hayyina masjidani. Fi hayyina masjidani. Di kompleks kami ada 2 masjid gitu ya. Gitu ya. Thumma riyalun wa jam'uhu riyalat. Riyalun riyalat. Insyaallah ini dalam bahasa kita ini juga ya kan Ibu ya? Real. ثم ركعة وجمعها ركعات. ما معنى؟ Rakaat sholat. Nah, di bahasa kita juga ini juga, tapi yang diserap di dalam bahasa kita itu bentuk jamaknya, rakaat, ya kan Ibu ya? Kalau bentuk mufradnya aslinya rak'atun, kafnya sukun. Rak'atun. Nah, rak'atun Kalau jamaknya rakaat. Raka'atun. Rakaatun. Nah itu harokat terakhir, nanti tergantung keadaan i'rabnya kan Ibu ya? Bisa raka'atun, bisa raka'atin. Nah. Kalau musananya jadi rak'atani gitu. Rak'atani, jayid. Rak'atani lis-subhi. Rak'atani lis-subhi. 2 rakaat salat subuh. Untuk subuh. La rak'atani qabla adh-dhuhri. 2 rakaat sebelum zuhur. Gitu kan? طيب. ثم الأخير هناك مسطرة وجمعها مساطر. مساطر. Masatiru itu tidak boleh tanwin. Masatiru seperti masajidu. Mistaratun masatiru. Ma makna? Penggaris. Penggaris. Nah, mungkin di bahasa kita ada juga mistar gitu ya. Meskipun sepertinya sekarang sudah jarang sekali digunakan bahasa mistar ya. Jarang banget Ustaz. Nah, mistar. Kalau dulu kan masih terkadang ada yang menggunakan istilah mistar. Mistarah. Nah. Apaan tadi yang rialatun atau rialatu? Rialatun, boleh tanwin. Rialatun. Baik. Soalun akhar, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Kenapa jadi masa torus? Masa tiru. Kenapa jadi seperti itu? Ini jamak taksir. Jamak taksir itu sama'i. Jamak taksir itu sama'i. Jadi bukan qiyasi, bukan karena kaidah qiyas, tapi ya memang seperti itu gitu. Orang Arab menyebutkan bentuk jamaknya seperti itu, kita ikuti seperti itu gitu ya. Sama dengan ahya'u itu Ustaz ya. Ahya'u itu juga jamak taksir. Irregular verb, Bu. Kalau bahasa Inggris irregular verb. Ya gitulah. Cuma kalau di bahasa Inggris enggak ada double Ustaz, enggak ada musanna. Nah. Seperti di dalam bahasa Indonesia kan, bahasa Indonesia juga tidak ada musanna. Berarti musanna ini termasuk khosais, termasuk ke ciri khas dalam bahasa Arab berarti ya?
Iya, Ustaz. Iya, iya. Lebih banyak aturannya Pak Bahasa Arab. Lebih banyak aturan. Tapi mudah Berubah-ubahnya insya lebih Allah. banyak Ustaz, berubah-ubahnya. Jadi kata sifatnya berubah. Kalau di bahasa Inggris kan enggak berubah. Jadi banyak yang mesti diubah jadinya gitu. Tadi saya kepikiran mudar risuna, oh iya karena nggak ada di bahasa Inggris. Dan musana, oh iya. Nah, udah terlalu terbiasa dengan bahasa Inggris. Iya, Nah, bahasa. Tapi sebenarnya itu dengan selalu berubah seperti itu, sebenarnya kita bisa menangkap bahasa Arab itu selalu memperhatikan keselarasan. Betul. Makanya biasanya itu kadang itu kalau nggak paham kaidah itu dengan perasaan pun juga bisa. Kadang itu. Jadi kenapa kok bahasa Arab itu mudah itu seperti itu. Jadi kalau misalkan didengar atau dibaca aneh itu kemungkinan itu salah. Cuma jadi harus mengingat semua perubahan-perubahan itu yang jama, yang musana, itu Ustaz. Yassarallahu warana. Semoga Allah memberikan kemudahan. Tapi terkadang ibu-ibu sekalian, bahasa itu tidak hanya dengan satu cara, maksudnya dengan satu cara harus menghafal semua kaidah. Tapi juga bisa kita menguasai bahasa itu dengan alami. Maksudnya dengan alami bagaimana? Dengan semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita mendengar, itu secara alami kita menjadi tidak sadar itu tahu gitu. Jadi kadang itu kita bisa membaca itu karena secara alami feeling saja kadang itu. Karena itu tadi karena terlalu sering mendengar, sering membaca, sering menulis, sering melihat, itu jadinya itu insting kita itu terbentuk secara alami seperti itu. Seperti halnya orang Arab dulu. Orang Arab itu dulu, orang Arab yang dulu ya, bukan orang Arab sekarang. Kalau orang Arab sekarang itu belajar kaidah seperti halnya kita belajar kaidah. Tapi kalau dulu itu ya memang betul-betul murni orang Arab. Itu ya mereka nggak mempelajari kaidah. Penulisan kaidah itu kan baru dimulai dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Baru ada penulisan kaidah bahasa Arab. Sebelum-sebelumnya nggak ada penulisan kaidah bahasa Arab. Pembukuan kaidah bahasa Arab itu belum ada sebelum-sebelumnya. Nah mereka gimana kok bisa? Ya memang mereka orang Arab asli secara insting mereka terbentuk sendiri gitu ya. Jadi gimana? Belajar bahasa itu ibarat anak kecil belajar ngomong itulah. Saya pernah bilang itu. Belajar bahasa itu ibarat anak kecil belajar bicara. Jadi harus banyak mendengar, banyak melihat, banyak mencoba ya. Misalkan kalau nanti salah, misalkan ada yang membetulkan, jadi tahu ya. Yang betul bagaimana, coba terus meskipun salah coba terus, nanti ada yang ingatkan, jadi tahu betulnya gimana gitu kan ibu ya. Dan yang mungkin saya dan teman-teman banyak rasakan itu misalkan dulu di pondok itu, di pesantren itu, terkadang itu kalau ditanya secara detail dan pasti kapan antum mulai bisa bahasa Arab, itu bingung jawabnya. Dulu itu di pondok itu kapan mulai bisa bahasa Arab itu kayaknya itu jalan ngalir gitu saja. Ngalir gitu saja. Jadi kapan mulai bisanya? Jadi dari bahasa Arab ya, Ustaz? Ya itu karena saking seringnya mendengar, melihat, membaca, menulis gitu. Jadi secara alami itu terbentuk. Jadi santai-santai Ibu ya. Ya, kita sedikit demi sedikit kita menghafalkan kaidah-kaidahnya juga, tapi jangan berkecil hati. Kalau misalkan belum 100%, kadang kita belum 100% memahami atau belum 100% kadang masih lupa-lupa, wajar namanya manusia. Lupa wajar ya Ustaz. Gitu ya, Bu ya? Nah, Ustaz. Nah, sallallahu warana. Laisa ladaikunna soal, tidak ada pertanyaan Ibu sekalian? Dulu kemarin ada Gimana? Kita kan jarang ngedengerin
Kalau kita kan seminggu atau 2 kali seminggu nih Ustaz. Mm-mm. Ada referensi buat kita mendengarkan gitu Ustaz? Naam, fatahallah alaik. Masya Allah. Kita juga sebenarnya mengakui kekurangan kita. Kita belajar bahasa, tapi cuma sepekan sekali, kurang lebih cuma 1,5 jam. Itu kalau ukuran belajar bahasa harusnya kurang sekali, ya kan Ibu ya? Nah, Makanya terkadang kita mengadakan tugas itu sebenarnya juga ya sedikit menyiasati kekurangan inilah. Misalkan kita adakan tugas tulis itu supaya tidak hanya sepekan sekali itu saja menulis Arab, tapi selain di hari kita belajar itu juga latihan menulis. Kemudian juga menghafal kosakata itu supaya tidak hanya 1 pekan sekali itu saja berinteraksi dengan bahasa Arab. Baik, tapi kalau misalkan ibu-ibu sekalian ada waktu luang lain, misalkan bisa mendengarkan percakapan bahasa Arab, itu bagus ibu-ibu sekalian. Iya, Misalnya, mendengarkan ya, Ustaz ya. misalnya apalagi sekarang kan media alat perlengkapan itu sangat mudah sekali. Misalkan kita sekarang menggunakan YouTube misalkan. Di YouTube misalkan kita mencari muhadharah atau ceramahnya masyayikh itu, atau misalkan mencari kartun film lah, kartun anak-anak yang berbahasa Arab, itu dengan kita kemudian kita ulang berkali-kali. Mungkin kalau pertama kali kita mendengar itu biasanya susah untuk memahaminya karena mungkin ritmenya itu bagi kita sangat cepat sekali. Pertama mendengar itu biasanya itu kurang jelas karena ritmenya itu sangat cepat sekali. Biasa belajar bahasa asing seperti itu. Dengan logat orang aslinya itu ritmenya kita rasa terlalu cepat, gitu kan Ibu ya? Tapi coba diulang berkali-kali seperti itu. Kita coba ulang berkali-kali, sekali, 2 kali, 3 kali. Biasanya semakin lama itu, oh ini maksudnya ini, kata ini. Oh ini maksudnya kata ini. Biasanya semakin jelas nanti. Dan itu wajar kalau misalkan terjadi merasa seperti itu wajar. Bahkan kita pun dulu misalkan yang dari pesantren kemudian kuliah masuk di Libya dulu, pertama kali masuk kemudian langsung dosen-dosen yang ngajar itu dari Saudi. Biasanya itu pekan pertama sampai pekan kedua bahkan biasanya itu pekan untuk pembiasaan. Jadi adaptasi, pekan adaptasi. Pekan pertama dan kedua tuh kita kadang itu masih susah untuk menangkap ini maksudnya yang dibicarakan apa. Tapi sudah masuk pekan ketiga itu sudah terbiasa biasanya. Sudah terbiasa. Oh, dia ngomong kayak gini udah terbiasa sudah. Jadi, kartun. Mungkin nanti akan saya kirimkan ke grup nanti insya Allah beberapa link kartun bahasa Arab gitu ya. Ustaz, Al-Qumsonu artinya apa Ustaz? Apa? Al-Qumsonu. Al-Qumsan, Al-Qumsan atau Qamisani. Ada ya-nya tidak di tengah? Qamisani atau Qumsan? Al-Qumsanu. Kalau Al-Qumsanu, jadi urutannya gini. Qamisun, Qamisani, Qumsanun. Gitu ya. Qamisun mufrad. Qamisani muthanna, Qumsanun jam'un. Gitu ya. Nggak bingung ya maksud saya? Iya, maknanya apa? Tapi ini tulisannya Al-Qumsanu. Naam, tinggal ditambah al. Ma ma'na qamis ummahat? Gamis. Naam, qamis. Hadza qamis. Qamis itu terkadang diartikan kemeja atau baju gitu ya. Qamis. Dan biasanya diserap jadi bahasa kita jadi gamis. Gamis. Maafkan ibu-ibu sekalian. Kedengaran suara tahu datang. Enggak apa-apa. Enggak ya? Alhamdulillah. Iklan. Tapi memang komisi itu baju sebenarnya Ustaz ya. Cuma ada komisi yang panjang-panjang aja gitu. Komis itu artinya baju sebenarnya. Dan kok jadinya gamis? Toyib. Diserap menjadi bahasa kita jadi gamis. Itu sebenarnya yang diserap itu adalah salah satu logat orang Arab. Logat beberapa negara Arab itu qaf itu dibaca G. Qaf itu dibaca G. Gamis. Qahwah jadinya gahwah.
Jadi beberapa negara of itu dibaca G. Lahjah, memang lahjah mereka. Apa namanya? Ya lahjah. Lahjah itu apa? Logat itu ya. Logat mereka. Ya seperti kita sama orang Sunda misalkan. Orang Sunda kadang kesulitan bilang F gitu ya. Iya. Hmm. Tadi di sini, tadi di sini yang Sunda siapa? Bu Yanti Sunda, Om? Nah, iya Ustadz. Bu Yanti tapi bisa bilang F kan, ya? Bisa Ustadz. Kan katanya orang Sunda kan siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang F? Itu fitnah. Orang Jakarta juga susah bisa bilang F. Seperti lahjah misalkan orang Bali juga T itu T. Pakai agak lidahnya agak belakang gitu kan. Kemudian sebagian orang Minang, sebagian daerah Padang itu ro itu susah bilangnya ra. Itu lahjah biasa. Seperti juga orang Jawa. Orang Jawa itu kalau huruf-huruf yang seharusnya huruf qalqalah itu malah desisannya banyak sekali ya. Iya. Mendok gitu ya. Jadi huruf ba, huruf jim, huruf dal itu yang harusnya itu udaranya tidak berdesis, itu malah terlalu berlebihan berdesisnya gitu. Oh, gitu. Bukan bahasa susah kata lagi. Tapi kita sebagai orang Indonesia itu harus mensyukuri. Nikmat menjadi orang Indonesia, lidah orang Indonesia itu paling fleksibel ya Bapak sekalian. Iya betul. Lidah orang Indonesia itu paling fleksibel. Kalau misalkan mempelajari bahasa asing itu sangat mudah untuk menyesuaikan lidah Indonesia itu. Bahkan dibanding dengan lidah Arab itu kaku Ibu sekalian. Lidah Arab itu kaku. Makanya lafaz-lafaz nanti akan kita pelajari ke depannya, insya Allah kita akan menemukan. Jadi beberapa kata itu ada penyesuaian lafaz. Kenapa? Karena susah diucapkan bagi lidah Arab. Oh ya. Lidah Arab itu kaku. Misalkan lafaz Indonesia maksudnya Ustaz. Bukan, lafaz Arab. Lafaz Arab itu kalau misalkan diucapkan lidah Arab akan berat. Mungkin kalau dilafatkan lidah Indonesia itu akan ringan, ya. Seperti setelah kasroh, berturut-turut setelah kasroh itu kadang susah bagi orang Arab. Ketelingsut lidahnya. Dan orang Arab itu nggak bisa bilang ng, itu nggak bisa. Akan lucu orang Arab bilang ya gitu lah. Jadi kita harus bersyukur jadi orang Indonesia. Ikhfa itu Ustaz? Ikhfa itu kan aslinya nun, bunyi nun samar, bukan bunyi kan Om ya? Iya betul. Nun samar, bunyi nun yang samar dan masuk ke rongga hidung. Rongga hidung, tapi bukan betul-betul gitu kan ya. Nggak ada gitu. Iya. Ustadz, maaf tanya lagi Ustadz. Tadi yang komisun itu bentuk mufradnya. Na'am. Komisoni musanna. Nah, jamaknya al-kumsonu ya Ustadz. Jamaknya kumsonun. Jadi kumsonun. Kalau pakai al jadi al-kumsonu. Jadi kalau komisun atau al-komisu. Al-komisoni atau komisoni ya saja. Nah, kemudian kumsonun atau al-kumsonu gitu ya. Jadi soalnya kemarin ada PR halaman 76 tuh yang nomor 11 al-kumsonu, berarti ini bentuknya jamak ya Ustadz ya. Nah, tadi ada tidak komis yang PR tadi? Tidak ada ya. Berarti nanti jatuhnya mufrad mu'anas ya Ustadz ya. Yang mana yang yang mana? 76. Bab sebelumnya Om ya? Nah, Ustadz. Nah. Tapi komis itu mudzakkar, ya kan ya? Iya. Mudzakkar ya betul. Mudzakkar, nah. Mudzakkar. Komis itu mudzakkar. Tidak ada tak marbuthahnya kan ya? Iya.
Sani. Jududun berarti ya. La, qamisun jadidun, qamisani jadidani, qumsanun. Jududun ya Ustaz. Ha, qumsanun Qumsanun. jadidatun. Jadi, oh iya ya tadi maksudnya itu kan mufrad Oh. Nah, jadi mufrad Kalau gitu. sebenarnya tetap itu jamak mudzakkar. Tapi hanya saja kita anggap dan kita perlakukan seperti mufrad muannas karena dia ghairu aqil kan itu ya. Iya betul Ustaz. Jamak ghairu aqil. Nah, fatahallahu alaik. Jamak ghairu aqil itu sebenarnya kalau mudzakkar ya tetap mudzakkar, tapi kita anggap kita perlakukan seperti mufrad muannas. Mufrad muannas ya. Ini qumsanun jadidatun. Fatahallahu alaik. Soal akhir, ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? La yujad? Tidak ada pertanyaan? Taib, ini nampaknya 5:30, tapi kita coba lihat sekilas Ibu sekalian. Berikutnya insya Allah besok insya Allah bisa belajar Ibu ya? Insya Allah Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok aja nganter anak tuh ke pondok yang satu. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mundur Hayat ya, Iya Ustaz. Nah, pondoknya di mana, Om? Di Bogor, cuma kebagian jadwalnya jam 5 sore Ustaz. Sampai sananya jam. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah yahfadzuki, labas. Nah, ini sudah mulai selesai liburan, ya? Iya Ustaz. Nah, sebagian pesantren baru hari-hari ini mulai selesai liburannya, tapi sebagian juga sebelum tahun baru itu diharuskan balik ke pondok biar tahun barunya nggak di rumah itu. Di pondok. Nah, biar tahun barunya yang di satu pondok. sudah balik sebetulnya. Nah, kan seperti itu kan tergantung kebijakan masing-masing pondok kan. Ya sallallahu alaihi wasallam bahasa. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang lain besok gimana, ya? Insyaallah bisa, ya? Insyaallah hadir. Insyaallah. Nah. Insyaallah. Tayyib. Ibu-ibu sekalian, di sini insyaallah besok kita akan mulai masuk ke ad-darsu at-tasi'. Pelajaran ke-19, afwan. Ad-darsu at-tasi'a asyara, pelajaran ke-19. Insyaallah di sana hanya ada satu poin pembahasan. Tapi ini betul-betul pembahasan yang baru. Misalnya belum pernah kita menyinggungnya sebelum-sebelumnya. Tentang apa? Al-a'dad. Bilangan. Jadi bilangan di sana ada al-a'dad al-mufradah lil ma'dudil mudzakkar. Di sini yang kita pelajari nanti baru al-a'dad al-mufradah. Al-a'dad al-mufradah itu maksudnya apa? Bilangan satuan. Kalau bilangan satuan di dalam bahasa Arab itu min wahid ila asyarah, dari 1 sampai 10 saja. Sampai 10. Sampai 10 ya. Jadi 10 itu termasuk al-a'dad al-mufradah. Kalau dalam bahasa Arab 10 asyarah itu termasuk al-a'dad al-mufradah. Jadi bukan 1 sampai 9 tapi 1 sampai 10. Tayyib. Sedangkan nanti al-fadhul uqud bilangan puluhan nanti dimulainya dari 20 itu kalau dalam bahasa Arab. Tayyib. Lil ma'dud mudzakkar, dan di sini ma'dudnya nanti kata yang dihitung, benda yang dihitung, ma'dud itu benda yang dihitung. Itu mudzakkar. Yang di bab ini baru mudzakkar saja. Untuk yang muannas di bab berikutnya insyaallah. Mudah insyaallah. Semoga Allah berikan kemudahan. Di sana nanti ada kaidahnya insyaallah akan kita bahas. Jadi kaidahnya itu berbeda antara 1 dan 2, itu kaidahnya tersendiri. Kemudian 3 sampai 10 itu kaidahnya tersendiri. Jadi beda. Jadi dibagi menjadi 2, 1 dan 2, kemudian 3 sampai 10. Insyaallah akan kita bahas besok. Tapi Ibu sekalian, mungkin kalau misalnya ini sambil kita menunggu waktu besok, atau mungkin juga kalau misalkan dikumpulkan setelah besok juga nggak masalah. Ibu sekalian, supaya lebih mudah nanti dalam mempelajari ini dihafal Ibu sekalian. Ya meskipun ini dulu kita pernah mempelajarinya di TK. 1, 2, 3 itu kan pelajaran TK sampai 10 ya kan Ibu?
Ya Ustaz. Tapi ini dihafalkan lagi nggak apa-apa kan, Mbak? Ini misalkan di sana ada rakibun wahidun, rakiban ithnani, thalathatu rukabin, arba'atu rukabin, khamsatu rukabin, sittatu rukabin, sab'atu rukabin, thamaniyatu rukabin, tis'atu rukabin, dan 'asharatu rukabin. Itu atau mungkin yang ibu-ibu yang mudah yang mana? Rukab atau tulab? Kalau yang di latihan 1 di sana kan talibun wahidun, taliban ithnani, thalathatu tullabin, arba'atu tullabin, khamsatu tullabin, sittatu tullabin, sab'atu tullabin, thamaniyatu tullabin, tis'atu tullabin, 'asharatu tullabin. Tapi wahid dan isnani enggak tertulis di sini. Iya. Atau yang rukab itu tadi. Rakib, apa mana rakib ibu sekalian? Rakibun. Rakibun bermakna Nomor. Mana? Rakibun. Rakiba yarkabu. Ana adhabu ila al-madrasati bil hafilah. Bermakna ana arkabul hafilah. Ay na'am, rakibun bermakna penumpang. Lihat kosakata Ustaz. Enak. Rakibun penumpang gitu ya. Tapi untuk tapi kosakata bab 19 ini sudah dihafalkan Ibu ya? Belum Ustaz. Belum. Yang samin aja belum Ustaz. Oh, sampai samin ya kemarin. Saya sampai yang Yasrul Huram. Oh, kalau at-tasi' asyar belum dihafalkan berarti dihafal kosakatanya dulu saja Ibu sekalian. Itu ya? Dihafal kosakatanya dulu saja. Kita hafalkan kosakata. Bagaimana? Yang bab 19. Nah, dihafalkan kosakata bab 19, pelajaran ke-19. Jadi sebelum membahas masalah bilangan-bilangan ini, bilangan nanti aja lah kalau gitu. Kita akhirkan dulu. Kosakatanya dulu yang penting. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Baik. Nanti insya Allah itu kita hafalkan juga tapi berikutnya saja. Semoga Allah memberikan kemudahan. Hal min soal Mahat, ada pertanyaan Ibu sekalian sebelum kita tutup? Mungkin. Insya Allah ini kita bahas besok. Hal min soal? La yujad Ustaz. La yujad. Baik. In kana la yujad, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang saleh dan salihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang saleh dan salihah. Dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Demikian juga semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz.